dalam arti yang tanda kutip tinggal nama itu loh, ya kan, jenuh nih, penat. Tolong jangan berbuat konyol, itu saja pesan saya ya. Kamu wanita yang sangat pintar dan smart ya, tak 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 cepet, dan kamu tidak mau lelet. Telapak tangan tahan dulu, jangan diturunin. Garis tangan yang cepet, orangnya seret seret seret, tidak mau bertele, tidak mau ruwet. Orangnya satset satset, tidak mau kayak siput lambat. Kamu orangnya langsung, lu iya, ayo. Lu mau baik apa tidak? Enggak. Di sini suami kamu kayak ngambang gak jelas. Baik enggak gitu. Gantung, gantung gitu. Tapi kamu kenapa sekarang aku lihat kamu nyaman dengan seseorang karena seseorang itu mendengar kamu cerita sedih, nangis apa, tapi rasa klik kamu hanya untuk sebatas pendekatan saja, cuma untuk klik itu ragu gitu. Ada beberapa kisah yang sangat trauma. Satu hal aku lihatnya, trauman kamu sudah dari letak ada orang tua kamu juga, rasa juga ada permasalahan. Kamu trauma juga dengan masa kecil kamu. Kamu di masa kecil kamu, ini menceng sebelah ya, karena ada fokus karena itu ya. Fokus sayang telapak tangan, karena kamu di masa kecil kamu tidak menemukan titik kebahagiaan di masa dulu. Kamu dulu masa kecil tidak pernah adil. Kamu selalu diasingkan dengan keluarga, selalu dibanding-bandingkan. Kamu tidak pernah dihargai sama keluarga kamu. Di sini ada keluarga. Telapak tangan cukup bagus, sudah aku pelajarin, nggak apa-apa. Oke, cup, nangis. Aku lihat kamu selalu tidak dianggap. Walaupun kamu tidak menyusahkan keluarga, tapi orang keluargamu tidak pernah menganggap kamu ada. Cuek, masa bodoh, kayak dianggap kamu sudah tidak ada, kayak cuek gitu loh. Pokoknya kayak masa bodoh. Titik penat, titik capek. Trauma kamu juga ada kalanya seperti ini. Ada beberapa mungkin ya, namanya kamu dulu kamu kan agak sedikit keras kan, orang yang keras. Jadi keluarga kamu tidak percaya kayak perubahan kamu tuh ada gitu. Ada beberapa. Jadi kamu selalu dibanding-bandingkan dengan anak orang lain, dibandingkan ini. Mental kamu sudah dihancurkan dengan keluarga kamu sendiri justru. Iya. Kamu dari dulu tidak pernah dianggap kamu itu, wah, anakku, wow, anakku pintar, anakku ini, selalu dijor-jor, bikin kamu mental hancur. Mental hancur kamu adalah di keluarga kamu, hancur mental kamu. Kamu kan nggak dianggap, itu titik penat kamu. Kaget kamu bisa tahu aku tanpa kamu cerita. Untuk percintaan kamu ini ngambang ya, kayak flat ya, nggak suami, nggak teman, kayak datar aja. Aku nggak mau ngambil kepastian, santai aja, ngantung aja deh sudah, kayak masa bodoh. Mau dibaikin ayo, kalau enggak ya sudah, terserah, pokoknya lu gantung, gue gantung juga. Rasa penat gitu. Dan keluarga kamu kayak nggak nganggap kamu kenapa cepat-cepat untuk menikah di masalah itu, karena kamu sudah nggak dianggap. Jadi kalau kamu nikah sudah bebas, jadi nggak diatur, karena tipe kamu yang tidak mau diatur, karakter yang lumayan cukup keras. Ada punya prinsip, kamu sering tidak cocok dengan keluarga, cekcok gitu. Kamu cekcok gitu. Kamu ngomongnya gini, dia nggak sinkron. Kamu ini selalu salah. Baik nggak baik selalu disalahkan sama keluarga kamu. Makanya kenapa kamu sama pasangan kamu agak sensitif. Karena kebanyakan terzolimi dengan keluarga kamu, zolimi dan tidak keadilan, dan kamu selalu dibanding-bandingkan intinya. Jadi kamu selalu nganggap gini, apakah ini aku anak kandung atau anak pungut sih, kenapa sifatku kok kayak gini. Kamu kayak, ini anak kandung atau bukan sih gue nih gitu. Kenapa gitu, kenapa aku bongkar ini semua, biar satu, kamu kan masih awam tentang gini, biar aku bisa bongkar itu semua tanpa kamu cerita. Jadi indigo atau paranormal itu ada gitu tanpa kamu cerita, itu satu. Dua, aku sengaja bicara seperti itu ada sangkut pautnya dengan hati, karena kan hati kamu di sini kan sudah tidak disayang keluarga, habis itu butuh sayang sama pasangan suami, tapi suami cuekan dan mempunyai rasa yang tidak, ya tidak baik gitu loh yang aku lihat.
Tapi yang aku lihat pendekatan kamu dengan laki-laki ini, aku lihat laki-laki ini mulai titik-titik mau planning serius untuk kayak planning untuk menikahi kamu, kayak ada kayak deket-deket gitu. Tapi nunggu kepastian kamu sudah cerai apa belum dengan suami. Yang aku lihat. Si cowok yang aku lihat yang baru ini, yang aku lihat jauh lebih baik daripada suami kamu. Apa dia bisa setia? Aku bisa lihat bisa ada ketitikan setia, karena ada beberapa dia mempunyai trauma juga tersendiri di masa lampau. Dia juga punya trauma dengan ada wanita yang tidak menganggap dia ada, dalam arti kayak kecewa gitu. Dia sudah berusaha baik dengan si wanita itu, tapi wanita itu kayak tidak menghargai dia, yang dia punya, yang aku lihat seperti itu. Ada beberapa yang aku lihat si si pasangan yang kamu deketin yang ini, yang kayak pendekatan ini kayak jauh kayak mau planning serius, cuma kamu kayak masih takut gitu loh, enak mengambil keputusan ini atau ini. Tapi aku lihat kalau aku bilang laki ini bisa setia, aku bilang jamin bisa setia yang dengan kamu deket itu, daripada suami kamu yang tidak menganggap kamu itu selalu ada dan kayak ya seperti itu yang aku lihat, kayak hempas gitu. Kalau aku bilang setia pasti bisa setia kok, pacar kamu itu bisa setia, yang deket kamu itu, karena orangnya sopan, asik, enak, friendly, enjoy, dan mendengarkan keluh cerita kamu, dan kamu sudah menceritakan semua pribadi kamu semua ke dia. Jadi plongnya kamu cerita ke dia. Oh, sini aku peluk dulu. Sini. Sini aku peluk. Relax, peluk. Kalau aku lihat kamu anak kandung atau anak pungut, kamu anak kandung. Cuma didikannya dia emang keras banget. Emang kurang kayak, ada beberapa faktor orang tua kamu itu ada sensitif dulu di masa kamu lagi hamil. Orang tua kamu ini kayak ada kayak konflik gitu loh sama ayah kamu, kayak ada konflik gitu. Jadi di saat kamu dilahirkan itu dia anggap itu membawa sial gitu, karena ada beberapa hal faktor mama kamu itu selalu ada kayak kendala terus berantem dengan orang tua kamu si laki waktu itu. Jadi kadang-kadang kayak pas kamu tumbuh, pas kamu masih kecil, jadi kayak kesalnya dilampiaskan ke kamu. Itu yang aku lihat seperti itu. Beda yang sama yang lain, waktu itu kayak diperhatikan gitu, intinya adalah maybe seperti itu, kayak pernah gitu. Satu hal aku lihat di sini, kamu berusaha bagus ya sekarang, mandiri ya, bisa cari uang sendiri, tidak menyusahkan orang. Tapi perjuangan kamu kayak dianggap biasa aja sih, tidak pernah dipuji aku lihat. Kalau misalkan kamu kayak anggap kalau aku tuh kamu anak aku, misalkan aku orang tua kamu, kamu anak aku, paling aku beruntung punya anak kayak kamu. Sudah pintar cari duit. Paling aku puji, nak kamu pintar kali sayang, bangga ibu sama kamu, pasti aku bilang gitu ke kamu. Karena kamu tuh orangnya tidak munafik kan, apa adanya, dan aku suka dengan kamu untuk ramal di sini. Welcome, enjoy, attitude-mu bisa sopan, attitude-mu bisa kamu jaga. Walaupun kamu ini kayak sama paranormal kayak masih iya apa enggak sih, aku tuh bingung gitu, masih awam. Jadi aku masih toleransi lah dengan kamu. Kayak masih ambigu, bingung aluran jalanku sampai mana. Kok aku nyasar terus gitu. Ini masih trauma kamu, masihan bingung. Karena apa? Karena kamu nggak mau yang namanya perceraian. Karena kamu nggak nyangka dalam kisah kamu percintaanmu kok seperti ini. Kisah yang tidak kayak Cinderella, tapi kok kisahnya kayak maut, kayak tsunami gitu. Oke. Oke. Settingan atau real, silakan cakap dan bicara. So, gimana ya, capek Cece. ungkapin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa sayang, ungkapin. Oh, sini adikku, meme, oke memeku sayang, oke meme, cup meme, memeku, silakan nangis meme. Oke, meme nangis, peluk sini, aku peluk sini, tuh peluk lagi. Oke, capek ya meme. Oke adek,
Oh capek memang ungkapin. Tapi pesan satu, nggak apa-apa kamu pas aku ngomong ini nangisnya kenceng nggak apa-apa ya. Ungkapin nggak apa-apa. Tolong jangan berbuat konyol ya, pesan saya. Jangan berbuat konyol yang seperti dulu lampau. Cukup itu aja dalam kebodohan kamu. Hidupmu masih panjang. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Dalam arti yang tanda kutip tinggal nama itu loh. Ya kan jenuh nih, penat. Tolong jangan berbuat konyol. Itu saja pesan saya. Ya. Oke, Meme. Oke, Meme. Oke. Aku jujur agak sedikit terharu dengan kisah kamu ya. Jujur aku agak sedikit agak mewek untuk membaca garis tangan kamu. Kamu tuh dari kecil sampai besar selalu nggak dianggap gitu. Jadi kayak nyesek gitu aku lihat ya. Karena aku kayak merasa aku kayak kamu gitu, kayak taruhan di diri aku ke kamu, walaupun itu aku nggak bisa jadi kamu juga nggak bisa saya aku, tapi sentuhan dengan tangisan kamu itu membuat aku kayak nggak kuat tau, sumpah. Membaca garis tangan kamu kan nyesek kan, aku bisa baca gitu loh. Liku tajem, penuh. Berarti Gimana kedepannya nih? gimana, C? Kedepannya kamu di sini, Kayak bisa mm, lebih baik gak? Bisa ada oke, perubahan gak? oke, relax. Soalnya saya capek. Aku tahu sayang, capek aku tahu. Ada perubahan yang aku bilang tadi. Lagi yang mendekati kamu nih ada tekad serius yang aku bilang tadi. Ini kan si suami kamu sudah nganggap kamu. Ya pisah secara baik-baik aja. Aku tidak menyarankan kamu pisah. Coba kamu perbaikin baik gitu. Tapi sudah mediasi, udah kamu anggap baik atau gimana, percuma. Kamu ngomong bentar, baik, lama, masuk kiri, keluar kanan. Soalnya dalam kisah percintaan kamu itu. Oke, relax. Kalau kamu tidak sama suami, mungkin ada dekat dengan si itu, tapi kan kamu masih trauma nih. Kamu agak sedikit insecure, minder karena posisi status kamu kan sudah menjadi janda kan, kasaran misalkan. Takut Ya, nanti orang tuanya tidak setuju. Tapi aku lihat nanti ada welcome kok dari orang tuanya si yang kamu deket itu. Pelan-pelan ada memahami, dan kebetulan wajah kamu kan kayak kelihatan wajah-wajah yang bukan wajah yang gimana pun, kelihatan wajah-wajah anak baik-baik gitu loh, jadi masih bisa ditoleransi. Dan kalau jawabannya ya kamu sudah mediasi, sudah pernah, dan mediasi dalam cakap bicara dengan suami itu namanya mediasi gitu, cuma dia kan sudah nggak nganggap, nggak ngerespon, sudah ini, ya kamu ngajukan cerai saja karena sudah nggak jelas, dan kamu jalanin hidup dengan yang kamu deketin ini jauh lebih baik karena bisa setia, yang kulihat bisa lumayan cukup setia. Walaupun ada hal yang mungkin pribadi yang mau disampaikan, nanti kamu bisa inbox aja ya, karena itu pribadi intern, takutnya kan TikTok ini kan sensitif ya, nanti tiba-tiba ada yang kenal, lu ini kan suaminya ini nanti takutnya kan, ini kan penonton kan banyak ya, jadi takutnya kesebar nanti kamu di SS atau gimana, kan repot nanti saya. Oke, oke, nanti aku jawab, nanti kamu ngomong pribadi karena ini sensitif banget yang dibicarakan, terus sensitif. Oke sayang.